Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Sekarwati, NIM A3102101660. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi pembelajaran pada abad ke-21 guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Rohmadi. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Mengenai pengertian dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan itu sendiri yaitu suatu ide, barang, metode yang dapat dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau dari kelompok orang atau masyarakat, baik berupa interferensi atau penemuan baru atau discovery atau baru ditemukan oleh orang yang digunakan untuk mencapai pendidikan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Zamroni pada tahun 2011 mengemukakan bahwa pendidikan pada abad ke-21 ini sangat menekankan antara relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan dan tantangan yang berada pada di abad 21 ini. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan inovasi terhadap pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa inovasi adalah melakukan sebuah pembaruan, maka inovasi bidang pendidikan pada abad ke-21 ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran melalui berbagai variasi dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pada zaman sekarang ini. Selanjutnya yaitu mengenai urgensi pembelajaran pada abad ke-21. Yang pertama, dapat menyongsong era digital, kemudian menghadapi tuntunan dunia kerja, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Maka dengan adanya hal tersebut dapat membuka lebar lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Selanjutnya yaitu mengenai aspek dari inovasi pembelajaran di abad ke-21 ini. Di antaranya yaitu penggunaan teknologi, kemudian pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja, kemudian pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif, pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa yang lebih komprehensif dan holistik, serta melibatkan berbagai pihak dalam dunia pendidikan. Bapak, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dan dosen abad 21? Begini, sebagai seorang guru dosen abad 21, kita perlu beradaptasi dengan situasional sekarang. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi peserta didik kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasional media pembelajaran yang kita gunakan. Kalau sekarang eranya adalah era digital, eranya adalah era teknologi, kita pun menyesuaikan kondisinya. Seperti sekarang ini. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dari inovasi pembelajaran pada abad ke-21. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, di mana pendekatan pembelajaran itu yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan problem based learning, yaitu sebagai pembelajaran jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kelompok atau proyek untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Ada juga proses pembelajaran berbasis kolaboratif, di mana suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bergotong royong dalam bekerja. Tentu saja yang namanya gotong royong itu dikerjakan oleh 2 orang atau lebih dari satu kelompok. Selanjutnya, proses pembelajaran berbasis interaktif, di mana metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berbasis blended learning, di mana metode yang menggabungkan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka, yang artinya jika ingin menerapkannya
harus tergantung pada teknologi. Jadi, suatu sekolah jika ingin menerapkan metode tersebut harus mempunyai alat, infrastruktur, serta dukungan keuangan serta teknologi yang lainnya. Kemudian, pembelajaran berbasis media sosial. Dengan menggunakan media sosial, maka siswa akan lebih aktif dalam bereksplorasi dan berinovasi, sehingga dapat mengasah kreativitas dari siswa tersebut. Kemudahan mengakses informasi secara digital juga dapat membuat mereka lebih mandiri, karena siswa tidak perlu menunggu guru untuk menjelaskan materi di dalam kelas. Yang terakhir yaitu pendekatan berbasis personalisasi, di mana kegiatan ini menerapkan sebuah metode yang cocok berdasarkan gaya belajar dari masing-masing siswa. Prinsip ini ada dalam berbagai pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan instruksional dan konten instruksional. Kedua pendekatan ini merupakan suatu teknik pendekatan yang berkaitan dan digunakan oleh guru untuk mendorong siswa menjadi pelajar yang mandiri serta strategis dalam bertindak. Teknik pendekatan ini juga menjadi teknik belajar siswa agar mandiri dalam pilihannya, menggunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan dan menyelesaikan tugas. Karena pendekatan ini mengutamakan suatu perencanaan yang baik dan matang oleh guru. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penerapan inovasi pembelajaran pada abad ke-21. Dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam proses pembelajaran pada saat ini. Kemudian mencari referensi atau sumber inovasi pembelajaran pada abad ke-21. Menentukan inovasi pembelajaran yang akan diterapkan, mempersiapkan materi dan strategi pembelajaran yang tepat, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur keberhasilan dan efektivitas inovasi pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan abad ke-21 ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasi kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penggagasan terhadap teknologi. Untuk mendirikan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masanya. Kualitas pendidikan yang sempurna apabila pekerjaan tersebut memiliki substansi yang memiliki peralatan atau cara yang dipakai sesuai dengan kemajuan yang ada. Pendidikan yang memiliki substansi tidak sesuai dengan kemajuan zaman, maka proses dan hasil pendidikannya juga tidak akan berkualitas, tidak relevan dengan kebutuhan masanya. Dengan demikian, kualitas dalam pendidikan itu sangat penting. Orientasi pendidikan pada abad 21 ini menekankan relevansi antara apa yang dipelajari peserta didik dalam pembelajaran dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebutuhan ini bisa bersifat kebutuhan ekonomi, sosial, maupun kebutuhan yang lainnya. Karena sekolah merupakan bagian yang tindakan terpisahkan dari masyarakat. Selain itu, pendidikan pada abad ke-21 ini menekankan pada proses dan hasil pendidikan yang utuh, kebersamaan, dan kerjasama kolaborasi. Demikian pemaparan materi mengenai inovasi pembelajaran pada abad ke-21. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.